Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberi kesehatan badan, kesehatan pikiran dan kesempatan waktu untuk tanya hadir bak tempat yang cukup mulianya sambil tanya berniatkan iktikaf menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan ketanyo Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian juga rahmat dan keampunan semoga berneputruk kepada para alim ulama, gore-gore tanyo baik yang kanwa pada Allah maupun yang mantengna sajan ketanyo. Ta'zim dan penghormatan
kepada guretnya bersama Tunku Khatib Masjid, demikian juga imamnya, dan kepada panitia masjid dan remajanya, istimewa kepada para jamaah sekalian, urunci luntuan mandum, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Getanyo uronyo kata hadiri sebuah tempat yang cukup mulianya dengan satu waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyo hadir ke masjid sambil tanyo bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyo hadir ke masjid sambil mengucap pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lisan kita bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, sementara di hati kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lisan kita mengucap Alhamdulillah, di hati kita juga selalu mengiyakan bahwa segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lidah kita dianggap itu lidah dusta, lidah kita dianggap itu lidah penipu. Kalau memang di lidah kita mengatakan Allah Maha Besar, sementara di hati kita masih ada hal lain yang lebih besar ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita dianggap lidah pendusta. Kalau memang di lidah kita mengatakan Allah Maha Besar, sementara di hati kita ada hal lain yang lebih besar ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sayugianya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kala lisan kita mau berucap Allahu Akbar, benar-benar di hati kita yang maha besar adalah Allah, benar-benar di hati kita yang maha agung adalah Allah, benar-benar di hati kita yang maha hebat adalah Allah. Tiada perkara lain yang lebih hebat ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada perkara lain yang lebih agung ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada perkara lain yang lebih kuat ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi segianya, apa yang kita ucapkan itu benar-benar diiyakan oleh hati dan dibenarkan oleh perilaku kita. Itulah yang disebut orang yang bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saatnya orang yang beriman, ucapannya tidak sesuai dengan bicara hati, bicara lisan tidak sesuai dengan perilaku kesehariannya. Lisan membesarkan Allah, hati dia itu membesarkan yang lain daripada Allah. Lisannya mengagungkan Allah, tetapi hatinya tidak membesarkan dan mengagungkan Allah. Lisannya mengatakan Allah yang maha kuat, tetapi di hatinya mantap mengakui bahwa yang kuat itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah yang demikian dianggap lidah pendusta, lidah yang demikian dianggap lidah munafik, lidah yang demikian dianggap lidah pembohong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan sikap yang demikian itu pada pribadi kita. Semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan iman kepada batin kita, iman yang sesungguhnya, iman yang murni, iman yang bersih. Apa iman yang suci murni tersebut? Adalah iman yang sesuai antara bahasa lisan dengan bahasa hati, iman yang sesuai antara bahasa hati dengan bahasa perilaku. Maka sayugianya ketika mengatakan Allah Maha Besar, tiada lain yang lebih besar ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, sesungguhnya yang mahal untuk ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada perkara lain
yang berhak ditakuti ketika kita mengucap Allah Maha Besar. Semuanya merasa kecil di depan Allah, semuanya merasa lemah di depan Allah. Maka hal yang demikian itu segianya, yaitu hati kita mengiyakan. Maka mudah-mudahan dengan berkat sembahyang Idul Adha, tanya melaksanakan sembahyang Idul Adha, itu diberikan karunia oleh Allah berupa rasa iman yang sesungguhnya, membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Uro raya uronya disebut dengan uro raya haji. Bahkan disebut raya haji karena pada uronya, pada saatnya, yaitu umat Islam yaitu sedang melaksanakan haji. Walaupun ada sebahagian getanya yang sembahyang barau, dan orang di Makkah pun gucok uro raya itu barau. Hanya masalah itu memang masalah yang kaitan dengan keadaan nanggro. Memang tanya geyu sembahyang uro raya, yaitu sembahyang haji, sembahyang uro raya haji. Tetapi hanya mesti sembahyangnya siga dengan sembahyang urun di haji, karena sembahyang kaitannya adalah dengan yaitu 10 Zulhijjah. Sedangkan Arafah, hukum di Arafah kaitan dengan si kurung Zulhijjah. 10 Zulhijjah maupun si kurung Zulhijjah itu terkait dengan waktu di mana kita tinggal, di mana kita domisili. Hanya wajib soal wateh bersama dengan keadaan wateh yang na di Arab. Yang kan maklum bahawa wateh di Arab lebih awal, tanya lebih awal pejim ketimbang di Arab. Anda kata tanya mandum-mandum soal wateh tapi sama dengan Arab, tentu saja sembahyang subuh tanya pada sembahyang sekitar poh sikurung uro maupun poh sipuluh uro, karena poh sikurung uro baktanya kira-kira idih mantang ditamong wateh subuh. Di Arab ka'asa baktanya idih mantang luhu. Jadi tanya mesti bersama dengan keadaan yang na di Arab, berarti tepeh sembahyang luhu pak wateh asar, kira-kira demikian. Maka soal berbeda sembahyang, berbeda waktu dengan Arab, itu bukan masalah. Bagi sebahagian getanyo yang ka sembahyang raya baro, itu alhamdulillah tamun aba Allah begitu terima. Tanyo pun yang kata sembahyang raya oronyo, tamun aba Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu begitu terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, getanyo ketika tamu raya haji, sambil kita bertakbir, yaitu membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara saudara getanyo yaitu baru saja melaksanakan wukuf di Arafah, yang mereka itu sambil bertalbiyah mengucapkan sebagai jawaban daripada seruan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua ucapan talbiyah tersebut keluar dari mulut orang-orang yang suci, yang sudah diberikan karunia oleh Allah, yang sudah diberikan kesempatan harta, kesempatan jiwa oleh Allah untuk melaksanakan haji. Mereka semuanya berkumpul di satu tempat dengan pakaian yang sama. Di situ hana nampak bahawa nyan orang kaya, nyan orang gasin. Di sini hana nampak bahawa nyan orang hebat maupun kau orang hebat. Hana nampak di sini bahawa nyan pimpinan, nyan kan pimpinan. Yang na dalam pribadi mereka bahawa yang ada hanya Allah yang Esa. Yang kita hadap hanya kepada arah yang satu, yaitu kepada Ka'bah. Yang di sini benar-benar sebagai bentuk daripada gambaran di padang mahsyar nantinya. Walaupun mereka punya uang yang banyak, tetap mereka tidak dibenarkan menggunakan baju yang mewah. Semuanya berpakaian-pakaian yang putih,
yang ia disunatkan menutup hanya sebahagian bahunya, diharamkan menutupi kepala. Itu gambaran daripada di padang mahsyar nantinya. Artinya begitulah kehidupan kita di padang mahsyar yang sesungguhnya. Hana pandang bule, hana pandang status sosial, semuanya sama di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya sekalipun mau bawa harta yang banyak, tidak berarti harta di situ. Genuk buka warung, hana lagot warung pada urangnya. Orang punya uang membagi-bagikan itu makanan. Yang memang yang punya uang beli buahan itu dibagi di persimpangan jalan. Yang na blow ia bagi, yang na blow bu bagi, yang perlu terketahui pada saat di padang Arafah bahwa orang tetap yang gecok hanya kebutuhannya, paling perlu ia saboglah, hanya saboglah yang mampu gecok. Lebih daripadanya hang gecok, dan banyak gecok hanya ketohoba, hanya arti lenapan perasaannya. Bakah nak ketohoba karena orang rapat catat bak tajak. 3 telangkah tanya tidak bisa menuju ke depan karena orang berdesakan. Orang nak kenderaan kena jak pepaju hasil metun. Orang nak heli hana padang. Artinya itu bentuk gambaran di padang mahsyar. Dak jai tat peng hana moho mepeng. Kepepeng pun tak nak belau. Han lagot peng di padang Arafah. Baru rencana tak nak belau ka disumbang le urang. Baru rencana tak nak lakai ijo le urang. Ijo kan saboh 2, 5 bojo kasih leun kasih saboh macam. Hanya ada apa? Menangke di padang mahsyar nantinya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hana arti peng, hana arti makanan, hana arti segalanya, yang butuh hanya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di padang mahsyar yang butuh hanya amal kepada Allah, menanci dia itu di padang Arafah yang butuh hanya amal berupa sabar. Orang yang sukses dalam melaksanakan haji, mereka yang diberi amal oleh Allah, yaitu yang punya kesabaran yang kuat. Orang-orang yang sabarlah itu yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga saja ke depan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menginjak kaki di padang Arafah, padang yang cukup barakah, di mana di sini benar-benar gambaran daripada padang mahsyar yang memang di sini yang butuh hanya kekuatan pribadi, hanya butuh pada kekuatan yang lain. Orang udep di padang Arafah terkadang kehidupannya nafsi-nafsi. Keadaan tanya kalau ketika haji, kalau memang berteman dengan yang setia, alhamdulillah. Tetapi malah semannya setia ketika di padang Arafah orang kamelet-let, mupisah-pisah. Kadang-kadang orang cik sendiri, anak sendiri hana le peduli ke orang cik. Pakar merupah-rupah untuk mencapai fadilah, merupah-rupah untuk mencari keselamatan. Bukan hanya tetangga, bukan hanya suami istri. Terkadang anak dengan ayah pun hana merempak peduli kalau memang ayahnya adalah dalam keadaan lemah. Hana sepeduli. Tak peduli ke ayah ganyan lumpuh, ganyan lumpuh misalnya, tinggal dirawat tu. Han tak peduli dengan ayah tu. Maka akhir akhir kakek dibiarkan ayah bahlagian dia tetap tajak uke. Itu luar biasa. Keadaan pedihnya terkadang, dan begitulah gambaran di padang mahsyar. Maka apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat di padang Arafah, itu 0,% nantinya yang akan terjadi di padang mahsyar nantinya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berkat syarat-syaratnya yang kan haji ke Baitullah, dengan berkat urus-urusannya yang sedang berada di Baitullah, semoga getanya pun memperoleh fadilah tersebut walaupun tanya hanya sempat taik haji. Dan semoga haji yang sudah mulai normal, tak mendoa Allah ke depan bermakin normal. Urangnya jumlah haji yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi hanya terbatas. Tanya mendoa Allah semoga ke depan yaitu tidak dibatasi lagi, dan bagi orang syik tanya bisa melangkah tanah suci, dan tanya pun bisa lumpang
dan gampang dan mudah untuk bisa terlaksanakan tanah suci. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakan urung berebut-rebut yaitu jak tanah suci. Karena memang kan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu rakaat saja sembahyang di Masjidil Haram ibarat seperti 100.000 rakaat sembahyang di masjid yang lain. Berarti satu sembahyang kita di Masjidil Haram ibarat seperti 100.000 sembahyang di masjid yang lain. Maka kena lagian sehingga orang mau lomba-lomba, berebut-rebut, dan getanya pun wajar kita berkeyakinan ataupun bercita-cita untuk bisa sampai ke sana. Maka bagi mereka yang punya uang kesempatan, coba mengenai peluang ya sutur haji, karena memang di sini dijanjikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tak sia-siakan. Oh, masalah dia setur orang yang kagejak, yang kagesetur hana merempak jak nyan kau urusan tanya. Setidaknya kita sudah ada niat berencana yang menentukan nantinya Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan kita sembahyang di Masjidil Haram. Kemudian bandingan lagi tanya ketika tajak wajib, yaitu ziarah ke Masjid Nabawi, masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu di Madinah. Satu rakaat sembahyang di Madinah ibarat seperti 10.000 sembahyang di masjid yang lain. Sabah watai sembahyang di Masjid Madinah sama lagi 10.000. Kemudian perbandingan sabah itu yaitu di Masjid Aqsa, tanya sembahyang di Masjid Aqsa ibarat lagi atas sembahyang 1.000 rakaat di sembahyang masjid yang lain. Maka dengan demikian ada 3 masjid yang punya nilai tinggi dalam agama. Pertama yaitu Masjidil Haram ibarat 100.000 sembahyang masjid yang lain. Kedua Masjid Madinah ibarat 10.000. Ketiga yaitu Masjid Aqsa yang ada di Palestina ibarat 1.000. 3 masjid ini punya kelebihan yang agung di depan Allah Subhanahu wa taala, karena pada 3 masjid tersebut pernah salat sembahyang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau memang di Makkah memang Nabi tempat lahirnya di Makkah. Kalau memang di Madinah memang Nabi domisili dan makam terakhir juga di Madinah. Masjid Aqsa pajan Nabi ni ziarah kenan ketika Isra Mi'raj. Maka ketika Isra Mi'raj, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk ketemu dengan nabi-nabi para terdahulu sampai kepada satu tempat, itu tempat istimewa yang disebut dengan tempat Rafraf, yaitu di sini dibuka hijab Rasulullah, yaitu bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Segolam Nabi kita angkat yaitu ke tempat yang paling tinggi. Nabi kita lebih awal dia singgah di Masjidil Aqsa, yang di sini Nabi ni sembahyang, berarti gebilupah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian apa saja tempat, apa saja keadaan, apa saja orang yang sudah bersentuhan dengan Rasulullah, maka tempat itu akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di Masjid Aqsa si Aqsa Rasul di sini lebih lebih, tetapi lebih nan hana saban lagi lebih di Madinah. Rasul menetap di Madinah dan inan lebih lebih, malaikat lebih nan hana saban lagi lebih di Makkah. Karena Makkah Rasul di sini lahir dan di sini memperjuangkan Islam pertama sekali. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia doakan pada Allah sebagaimana Allah kagak bebaskan Masjidil Haram dan Masjidil Madinah kepada umat Islam, demikian juga Allah ni bebas sabotru Masjidil Aqsa, semoga juga menjadi tempat kunjungan getanya baik perebutan antara Islam dan Yahudi, di mana orangnya yaitu Masjid Palestina manteng dikuasai golong got penuh tak kuasai lagi tanya manteng dalam incaran Yahudi maupun Nasrani. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa mantang yang lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Makkahul Mukarramah? Oh, banyak sekali.
Yang pertama di sinanna tanah harim. Tanah harim bermakna tanah dihormati. Banyak sekali perkara yang dibolehkan di tempat-tempat lain, tok bak tanah harim itu aman. Getanya di tempat tanya boleh saja kita memburu, di tempat tanya boleh saja kita menebang kayu-kayu besar, tetapi di tanah harim tidak dibenarkannya demikian. Kalau memang di tempat tanya tak lakukan dosa, mungkin saja gebi dosa hanya bacut, tetapi ketika kita melakukan dosa di tanah harim, itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa kecil yang kita lakukan di tanah biasa, tanah halal, itu dianggap dosa besar jika dilakukan di tanah harim. Maka karena demikianlah itu dianggap lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanah haram lebih besar daripada tanah, yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram berada di dalam tanah harim. Makkah lebih raya daripada tanah harim. Tanah harim lebih raya daripada Masjidil Haram. Maka masjid itu pun lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi yang kita sampaikan bunuh, iktikaf saja kita 1 jam di Masjidil Haram, maka sama lagi sirtuh ribajim tamu sedekah di masjid yang lain. Siribat yang tamu sedekah di Masjidil Haram sama lagi sirtuh ribat tamu sedekah di masjid yang lain. Kemudian di dalam Masjidil Haram sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu yang disebut dengan Ka'bah. Ka'bah berada di dalam masjid. Itu tempat yang paling agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Makkah itu merupakan bangunan yang tertua di atas bumi Allahnya. Makkah pertama sekali itu yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dengan ilham dan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semenjak Nabi Adam itu bangunan itu sampai sekarang terawat dengan rapi, diagungkan. Semenjak Nabi Adam, Ka'bah itu dimuliakan, dan sampai sekarang Ka'bah itu semenjak Nabi Adam itu menjadi tempat ibadah para nabi-nabi terdahulu, sasaran ibadah daripada para nabi-nabi terdahulu. Maka sampai sekarang itu masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sampai kepada hari kiamat. Maka jika ada pertanyaan apa bangunan yang tertua dan yang paling agung di atas bumi Allahnya, jawabannya tentu saja adalah Ka'bah. Berbetulan dengan Ka'bah, yaitu di atas sabohnan di langit, gebohnan dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Maka kalau Ka'bah itu tempat tawafnya manusia, tempat tawafnya makhluk bumi, maka Baitul Ma'mur yang ada di langit itu tempat tawafnya para malaikat dan tempat tawafnya yaitu makhluk-makhluk langit lainnya. Maka berbetulan dengan Ka'bah di bumi sampai ke atas dibuhnan dengan Baitul Ma'mur, itu kedua-duanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah duduk di dalam Ka'bah, bukan berarti Allah duduk dalam Baitul Ma'mur, bukan, tetapi itu mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena demikian Ka'bah dianggap itu tempat yang lubeh sampai dari ke bawah Ka'bah dan sampai ke atas Ka'bah. Di angin di atas Ka'bah itu pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya takalan di dalam masjid cukup jai sekitar masjid yang gekun dengan merpati. Merpatinya adalah peranakan daripada merpati yang menetap di Guha Sur, yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ma'ruf dalam sejarah bahawa ketika Rasul hijrah Madinah lebih awal dilen istirahat di Guha Sur. Ketika istirahat di sini truk 2 ekor merpati menetes itu boh dan di karam roi abah guha untuk dilindungi Rasulullah, untuk dihilangkan isu baik sampai dianggap bahawa Rasul naik dalam,
yang ma'ruf dalam sejarah bahawa ketika kaum musyrikin ini kalian nyosang Muhammad naik dalam terbantah menye Muhammad naik dalam hana mungkin na merpati dia kalian merpati cukup trip kai du ino menye Muhammad naik dalam guha pasti merpatinya hana le di sini kai plung tetapi kenyataannya merpatinya matangna malah tengah di kemaram itu bertanda bahawa Muhammad tidak ada di dalam. Bermakna apa? Salah satu daripada secara adi yang menyelamatkan Nabi Muhammad adalah 2 ekor merpati tersebut. Coba kita lihat apa hikmah dan fadilah yang ditempuh oleh merpati tersebut. Alhamdulillah dalam sejarah menyebutkan bahawa ubena merpati yang ada di Makkah, merpati yang ada di Madinah, merpati malah kata Jeddah, itu merupakan perkembangbiakan dari 2 ekor merpati tersebut. Urangnya jumlah merpati di Makkah kan le jumlah jutaan, malah kalau kita lihat sampai miliaran, banyak sekali. Kenapa kan di sinan hana diizinkan makan, hana diizinkan makan, hana diizinkan bunuh. Sampai sekarang masih ada merpati tersebut. Tajau Madinah cukup jaya, tajau Makkah itu pun ribuan. Kemudian tak saya sinan tajau masjid lain, masjid Kiblatain, masjid Kuba, sampai kepada Jeddah, di mana-mana ada merpati. Maka yang di sini adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi ada pegah bono karena merpati tersebut bersentuhan langsung dalam memberi penyelamatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini pelajaran betapapun banyaknya merpati tersebut, jarang sekali merpati melintasi Kaabah. Jarang sekali merpati terbang cepat di atas Kaabah. Tidak. Kenapa? Memang Kaabah dimuliakan oleh Allah, dan hawa angin Kaabah pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah terkadang satu-satu ketika merpati tersebut dengan penuh golongan awaknya, yaitu ikut serta tawaf bersama manusia mengelilingi Kaabah. Memang Kaabah itu dimuliakan oleh Allah, bukan hanya dimuliakan untuk manusia, tetapi untuk semua hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sekeliling Kaabah itu nasabah yang gebuhnan dengan adalah makam Ibrahim alaihissalam. Makam Ibrahim kan berarti kubu Nabi Ibrahim disenankan. Makam kama yakumu isim makan bermakna tempat berdiri, maqamat, tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah batai sini yang gepeten dari syurga, yang batainya adalah sebagai batu pijakan Nabi Ibrahim tak kalah renovasi Kaabah. Kaabah pada masa Nabi Ibrahim yaitu pernah runtuh. Ketika renovasi perle untuk pegat Kaabah tu tingkat atih umpama gedang di atih batai tersebut. Batai tersebut gebuhnanlah makam Ibrahim. Kelebihan batainya pun ibarat lagi getanya orangnya tadang di atih lid. Watai perle watih dang atih batainya dipei watih. Dipei Nabi Ibrahim alaihissalam. Watai perle tren gepetren. Watai perle yang gekun dengan makam itu pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita saksikan rupanya di dalam makam tersebut masih ada yaitu bekas tapak yang mulia, tapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sekeliling yang sabatu yang dekalan yang bulat itu gebuhnan dengan Hijr Ismail, dan dinan adalah tempat daripada menetap Nabi Ismail alaihissalam bersama Siti Hajar. Pas di pojok Kaabah nah sabah batai yang gekun dengan Hajar Aswad, di mana Hajar Aswad itu adalah semua manusia berebutan mencium Hajar Aswad. Baik manusia yang mulia maupun manusia yang biasa, semuanya mencium Hajar Aswad. Para nabi-nabi terdahulu pun mencium Hajar Aswad, sehingga diistilahkan salah satu daripada lakab dan gelar kepada Hajar Aswad merupakan batu tempat pertemuan bibir-bibir para nabi terdahulu. Maka siapa orang yang sempat mencium Hajar Aswad, semoga saja kita sempat, bahwa
ia seakan-akan sudah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena so manteng hana merempok salam dengan Rasulullah, merempok salam dengan orang yang pernah salam dengan Rasulullah. Hana merempok salam dengan orangnya sama cik lagi merempok salam dengan orang yang pernah salam dengan orangnya, yang orangnya pernah salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menan kebersenambungannya. Demikian ke hana merempok jabat tangan dengan Rasulullah, merempok jabat tangan di mana di sinan tupeh dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana merempok tanya mencium Rasulullah, tetapi tanya merempok sentuh, merempok cium satu batu mulia, di mana batu itu yang dimuliakan, yang pernah kena bibir yang mulia, bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keistimewaan Hajar Aswad tersebut, siapa orang yang sudah tawaf di Ka'bah, disebutkan bahawa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya dengan berkat Hajar Aswad tersebut. Maka pada dasarnya Hajar Aswad itu berwarna putih mencahaya-cahaya, yang diputran dari syurga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah untuk menghilangkan rasa rindu Nabi Adam alaihissalam kepada syurga. Yang ma'ruf, yang maklum Nabi Adam alaihissalam segolong keputran kena hubungan Allah lebih awal dia menetap dalam syurga. Ketika Nabi Adam katrip di bawah Allah, ino ada aturung donya ganyan teringat kembali kenang-kenangan dalam syurga si bancara. Maka untuk mengobati rasa rindu tersebut dihadiahkan, yaitu satu hiasan syurga. Hiasan syurga itulah Hajar Aswad. Berarti Hajar Aswad itu adalah hadiah dari Allah kepada Nabi Adam untuk mengobati rasa rindunya Nabi Adam kepada syurga. Dasarnya bercahaya dan putih, tetapi akibat dari banyaknya dosa anak Adam, dosa anak Adam banyak sekali yang sudah terekam di dalam Hajar Aswad, sehingga batu Hajar Aswad sekarang sudah jadi hitam. Malah disebut aswad itu karena hitamnya. Dasar bercahaya. Kalau memang tidak dipadamkan cahaya Hajar Aswad dengan sebab dosa-dosa katanya, sungguh uraunya urau malam tanya penuh. Ia punya cahaya menerangi cahaya ufuk timur dan ufuk barat, sama lagi cahaya mata urau. Maka Hajar Aswad jadi saksi sehingga urau kiamat. Ketika tanah pegah ilun hana aku pebutnya, hana aku pebut je, ilun aku sembahyang na puasa, pembuktiannya cok Hajar Aswad sak putar kelai. Ibarat orangnya gambaran Hajar Aswad salah satu fungsinya lagi fungsi kaset. Kaset semua barang, yaitu kita rekam, kita simpan dalam sebuah kaset, dalam sebuah VCD, kita masukkan dalam flash disk, kemudian waktu perlai putar pupu yang menan nantinya Hajar Aswad para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agungnya Hajar Aswad itu apakah? Agung dirinya? Bukan, tetapi diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar sampai setelah etiket dan tekan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal demikian nampak sekali pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab ketika kena cium Hajar Aswad gekun, kamu makhluk, saya makhluk, memangkan karena gecum gemuliakan le Nabi Muhammad, sungguh lun hana lun cium ngata wahai Hajar Aswad. Artinya apa? Gemuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dicium oleh para nabi terdahulu, ataupun sesuatu dimuliakan karena memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segianya legetanya pun harus tamuliakan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. So yang dimuliakan oleh Allah urung cik daya pertama sekali. So yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetangga katanya. So yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu gura-gura tanya, keluarga besar tanya. Maka kesempatan kita pada hari raya Idul Adha saling memaafkan. Ino tanya memang matang na urang cik di rumah bagah-bagah tahu ta salaman dengan urang cik tu. Urang cik tanya kan pada Allah bagah-bagah tajak bak kubu ta baca Yasin, bahkan ta muliakan karena ganyan kagemuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
betapapun bakilnya orang cik tanya, betapapun jahatnya orang cik tanya, yang ganyan keramat kegetanyo ane, apabila terucap kata-kata yang tidak baik daripada dua orang cik, itu hati-hati, tunggu akibatnya. Maka segala menempuh akibat, terkadang dia terlanjur untuk tak berbuat hal yang membuat yang tersakiti, bahawa tanya laki maaf dengan orang cik, laki maaf di tangga, laki maaf sambung satu rahim, sambung satu rahim dengan siapa saja, itu mengundang rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. So yang galak panjang umur mudah rezeki, fal yasil akhirahu, maka sambung silaturahim, insyaallah direzekikan kepadanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagian keadaan lebih Makkah kembali kepada Madinah, karena semua jamaah haji selesai nantinya di Makkah, mereka semuanya berbondong-bondong menuju ke Madinah. Madinah adalah untuk mengejar tempat yang kekeramatkan yang kedua dalam Islam, yaitu pertama Masjid Nabawi, yang kedua di situ ada makam Nabi, yang ketiga disebut ada Raudhah kebun syurga. Siapa orang yang sempat masuk dan salat di situ dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi Raudhah tersebut? Posisi Raudhah tersebut adalah berada di dalam Masjid Nabawi. Ia berada antara tempat deng imum dengan rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rumah Nabi dasarnya samping masjid, orangnya ke dalam masjid. Kemudian na mimbar, maka antara mimbar dan rumah inan tu Raudhah, maka nekun ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Satu lokasi antara rumah lun dan antara mimbar lun itu merupakan kebun syurga. Apa makna kebun syurga? Maksud dengan kebun syurga, yang pertama, siapa orang yang sempat salat di situ dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahawa nantinya tak kala kiamat semua isi bumi ini hancur kecuali kebun syurga tersebut itu langsung diangkat oleh Allah, dibawa ke syurga, dimuliakan oleh Allah. Bahkan dimuliakan kembali lagi karena sudah bersentuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini tempatnya sembahyang Nabi, tempatnya jajak Nabi, tempatnya duduk Nabi, sehingga hana satu celah pun di tempatnya yang hana tupeh dengan kaki Nabi, kaki yang mulia. Yaitu maka karenanya kegemuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kesempatannya lagi nyote doa pada Allah, memperbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain amal bak sembahyang rorayanyo yang ka ma'ruf, yang ka biasa, yaitu giyu bak getanyo sembelih kurban, benar kerebun sekurang-kurangnya seekor kambing yang umurnya 2 tahun. Kalau ada kemampuan, tak sembelihkan seekor sapi. Oh, lain kali yang kau likut hana urusan. Sama lagi tanya mau sedekah, belum sedekah berasanya sedekah halam. Beda dengan akikah. Akikah disunatkan seumur hidup sekali. Kerebun disunatkan setiap tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nasia kedrawana dengan tangan yang mulia 60 leboh. Yang diwakilah Sayyidina Ali dengan jumlah yang tak terbatas. Itu jumlah kerebun. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matangna kesempatan, matangna peluang, coba tanya sia kerebun. Sia kerebunnya adalah beta anggap abeh. Beta anggap gepajau le orang kampung, langkawan orang kampung yang kadang naur yang terbengih lagi tanya pada si kerebun, deh pajau lagi. Jadi jangan demikian. Yang kita sembelih kurban kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemantang yang tanya hadiahkan kepada Allah, Allah simpan dikembalikan ke getanyo tak kala tanya perleh kembali kepada barangnya. Contoh yang kata depu oleh tanya bahawa ketika Nabi Ibrahim guna sembelih kerebun, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, tak kala guna sembelih malah kagak tarik sikin, tiba-tiba datang Jibril dengan seekor domba, seekor kibas, yang kibas tersebut gantian daripada lehernya Nabi Ismail.
gantian daripada kurban Nabi Ismail alaihi salam. Artinya apa? Jangan kau sembelihkan itu Ismail, ini ada gantinya. Apa? Yaitu seekor kibas yang cukup bahaya, cukup lagak. Kibasnya pandai pun, kibasnya rupanya kibas tak gehadiahkan jamun oleh nek getanya anak Nabi Adam bernama Habil. Habil ganyan adalah salah satu daripada hamba Allah yang pertama sekali yang melakukan kurban di atas rumah Allahnya, yaitu ganyan profesi sebagai peternak. Hasil ternakannya gecok salah sabuh yang paling indah, yaitu gehadiahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Watenyan adalah pemantang yang terhadiah ke Allah, ke terima ngan hana terima deh langsung. Rupanya lagi puduk seekor kibas tersebut datang cahaya dari langit, maka berbarengan kibas tersebut hilang bersama cahaya. Itu tanda bahawa sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kibas yang disumbang oleh Habil gesimpan bak sebuah tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, gekembalikan kepada anak cucunya Habil, itulah Nabi Ismail alaihissalam. Hana gada. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerebun tanya hana gada, sedekah tanya hana gada, hanya saja itu ibarat titipan, nanti Allah kembalikan tak kala tanya perleh. Pajan perleh, menyaperleh dunia, dunia akan gejuk pulang. Menyaperleh dalam kubu, tok dalam kubu gejuk pulang. Menyaperleh di padang mahsyar, tok di padang mahsyar gejuk pulang. Cara je itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyomanteng khutbah singkat ni baklun tuan, semoga saja bisa berfaedah dengan makna tanya, yaitu dengan sembahyang Idul Adha-nya, tanya muraya, tanya saling sambung kembali silaturahim yang sudah terputus, saling memperbaiki hati, mensucikan hati, saling memberi maaf kemaafan sesama, tidak ada rasa dendam sesama, dan saling bantu-membantu dengan cara kita bersedekah, baik berupa kurban maupun dengan hal-hal yang lain. Ini saja, semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wa la mudillin ya khairal ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin biqadri hubbika fihi wa bijahi 'indaka wa farrij 'anna ma nahnu fihi. La nas'aluka raddal qadha bal nas'aluka lutfa fi bihaqqil qur'ani wa ma anzalta fi. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.